real C kalau dia fungsinya polinomial, ya. Fungsi rasional continue di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, kecuali kalau penyebutnya tidak boleh nol, ya, karena rasional. Kemudian kita ada teorema 26, fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C. Jadi kemarin kan kita ada fungsi nilai mutlak yang gini grafiknya. Jika n ganjil, fungsi akar. Nah, sekarang fungsi akar. Ya, fungsi akar. Ke n akan kontinu di setiap bilangan real C. Ya, kalau dia genap, ya. Kalau dia genap, n-nya genap, ya. Dia hanya kontinu di setiap bilangan real yang tak negatif atau harus yang positif. Seperti yang kita bilang tadi, dalam akarnya ini harus besar sama dengan 0 kan gitu ya. Oke, nah ini ada contoh untuk bagaimana menentukan fungsi ini kontinu atau tidak. Nah, kita misalnya kita lihat di sini ada fungsi fx yang sama dengan x pangkat 3 dikurang 8 dibagi dengan x kurang 2. Kemudian ini 12. Ini jika x sama dengan tidak sama dengan 2, ini jika x sama dengan 2. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana menentukan fungsinya. Itu yang penting di sini. Jadi kalau gambar ini kira-kira seperti ini. Kalau kita buat ada titik x sama dengan 2. Oke. Fungsi di sini itu adalah x pangkat 3 dikurang 8 dibagi x kurang 2. Fungsi yang di sini adalah x pangkat 3 dikurang 8 dibagi x kurang 2. Artinya nanti kalau limit x menuju 2 dari kiri, berarti yang ini. Ya, sebelah sini. Ya. Yang sebelah sini. Ya. Kalau fungsinya limitnya adalah x menuju 2 dari kiri, berarti fungsi yang dipakai di sini adalah yang x pangkat 3 dikurang 8 dibagi x kurang 2. Oke. Tetapi kalau dia, kebetulan di soal ini ya, x-nya limit x-nya menuju 2 dari yang positif, yang dipakai juga kebetulan di sini adalah x pangkat 3 dikurang 8 dibagi x kurang 2. Tadi 3 hal yang harus kita tahu. Pertama, fungsi fx sama dengan c-nya ada atau tidak. Kemudian nilai limitnya. Kemudian yang ketiga dari a dan b itu sama enggak? A sama dengan b enggak? Atau nilai limit, ya, limit x menuju c dari fx ini sama enggak dengan fc-nya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu nilai fungsi di sini. Berarti kalau di sini dari soal ini fx sama dengan 2. Fungsi yang mana dipakai? Yaitu yang ada tanda sama dengan ini. Kebetulan di sini sudah suatu nilai konstanta, dibilang 12. Berarti kita bilang 12. Nah, 12 ini ada nggak nilai 12 bilangan real? Ini elemen bilangan real nggak? Ya, ini elemen bilangan real. Karena ini elemen bilangan real, maka kita bilang fx sama dengan 2 itu ada. Nilai fungsinya ada. Ini selesai yang A. Kemudian yang B, ya limit kirinya kita cari dengan ini. Ya, ini kita bilang yang B menentukan nilai limit. Ya, menentukan nilai limit x menuju 2 f c gitu ya, atau fx. Ya, ini kita bilang perhatikan hal berikut. Kita akan tentukan nilai limit, ya, ini yaitu limit kiri 2 dari kiri fx ini sama dengan limit kanannya x menuju 2 dari kanan fx. Makanya kita bilang perhatikan hal berikut, limit kiri gitu kita bilang ya. Limit kiri. Limit
X menuju 2 dari kiri fx yang sama dengan limit X menuju 2 dari kiri, fungsinya tadi yang kita bilang dari kiri, yang ini tadi, ya berarti X pangkat 3 kurang 8 dibagi X kurang 2. Tadi kita sudah berikan penyelesaian ini, kita bisa ganti tadi dengan apa? Ini kita bisa ganti setelah dibagi dengan X kurang 2. Ya, ini bisa kita dapatkan apa? X kuadrat gitu ya. Ditambah 2X ditambah 4. Ya kan? Sehingga ini hasilnya 4 ditambah 4 tambah 4. Ini sama dengan 12. Kemudian limit kanan. Limit kanan. Yaitu limit X menuju 2 dari kanan fx. Nah, ini juga sama. Limit X menuju 2 dari kanan fx. Yang X pangkat 3 dikurang 8 dibagi X kurang 2. Ini yang sama dengan kalau kita mau jabarkan yang sebelumnya juga boleh. Berarti ini kita bilang X kurang 2 kali X kuadrat tambah 2X tambah 4 dibagi ini kan X kurang 2. Ini tadi yang bisa kita langsung saya loncat ke sini. Ya, ini tetap sama 12. Oke, nah dari sinilah kita bilang bahwa limit kiri sama dengan 12, limit kanan sama dengan 12, maka limit tapi dikasih tahu nanti penjelasannya ya. X menuju 2 dari fungsi fx itu sama dengan 12. Ya, nilai limitnya 12. Kemudian nilai fungsinya di A tadi 12. Ini fc-nya ada. Ini kita bilang f x sama dengan 2 itu sama dengan 12 ya, dari ini tadi. Ya. Karena A sama dengan B, karena limit X menuju 2 fx sama dengan 12 sama dengan fx sama dengan 2, maka fx itu kontinu di titik x sama dengan 2. Nah, itulah yang pembahasan ini. Ya. Kalau kita berikan penjelasannya kira-kira begini. Oke, berdasarkan fungsi f yang diberikan, f terdefinisi pada titik x sama dengan 2, yaitu f2 itu 12. Yang ini tadi ada sama dengan 2. Oke. Kemudian, ini berarti yang A-nya sudah dipenuhi, yang satunya sudah dipenuhi. Yang kedua kita cari limit X menuju 2 dari fungsi fx. Ya. Oke, yang X-nya, fx-nya tadi X pangkat 3 kurang 8 dibagi X kurang 2. Ya, kita akan mencari apakah nilai limitnya ada. Untuk mengetahui nilai limit fx di titik X sama dengan 2, diperhatikanlah nilai limit kiri sama nilai limit kanannya terhadap titik atau di titik X sama dengan 2-nya. Nah, kita akan buatkan, perhatikan hal berikut. Jadi kita cari selalu itu nanti. Limit kirinya apa? Ini kita sudah bahas tadi. Dapat 12. Kemudian cari lagi limit kanannya. Ini kebetulan 12 juga. Fungsinya kebetulan sama. Nanti ada yang berbeda ya. Fungsinya di limit sebelah kirinya dan fungsi sebelah kanannya. Nah, karena ini sama-sama 12, karena limit kiri sama dengan 12, 12 ini juga sama dengan ini, yang sama dengan limit kanan ini, atau kita bilang sama dengan limit X menuju 2 dari kanan, maka berdasarkan teorema limit, kita akan dapatkan bahwa limit X menuju 2 dari fungsi X sama dengan 12. Oke, kita berikan pernyataan seperti ini tadi. Ini. Ya, yang ketiga, berdasarkan 1 dan 2, yang dimaksud 1 yang ini, bahwa dia ada 12, kemudian 2 ini kesimpulan yang ini tadi 12, ya. Limit X menuju 2 fungsi X sama dengan 12 itu sama dengan FC. Maka dari 1, 2, dan 3 disimpulkan bahwa F kontinu di titik X sama dengan 2. Karena kontinu di X sama dengan 2, maka fungsi Fx kontinu di mana-mana. Oke, ada pertanyaan untuk ini, contoh 2.10? Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ada nggak? Nah,
Maaf Pak, mic-nya mati lagi kayaknya. Sudah kedengaran lagi? Sudah ada Pak. Ya. Oke. Ya, kalau di contoh 21 yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara menentukan fungsi di sebelah kiri dan kanan ya. Contoh 211 ini misalnya fx kita punya ada x tambah 3. Kemudian yang kedua ada fungsi x kuadrat ditambah 1. Ini jika x-nya lebih kecil dari 2. Ini jika x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau hal seperti ini harus perhatikan adalah ini misalnya 2 ya. Nanti yang kecil 2 berarti fungsi yang dipakai di sini adalah x tambah 3. Sebelah kanan 2 berarti yang dipakai fungsi di sini adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, untuk menentukan ini kontinu atau tidak, kita lihat di perubahan fungsinya di titik x sama dengan 2. Nah, kita bilang lah untuk menentukan fungsi fx kontinu di fungsi ini, kita akan cek bahwa apakah fungsi fx itu kontinu di titik x sama dengan 2. Nah, caranya kita bilang lah ya, untuk titik x sama dengan 2, kita cari fx sama dengan 2. Nah, di mana fungsi yang menyatakan x-nya sama dengan 2? Yaitu kita pakai yang ada kata sama dengan. Ya, ini hati-hati. Kalau tidak diperhatikan ini bisa salah. Ya. Oke, ini ada tanda sama dengan, berarti fungsi yang kita pakai adalah x kuadrat tambah 1. Karena ada ini tanda sama dengan. Jangan pakai ini. Makanya nggak boleh nebak-nebak. Ya, kalau nggak diperhatikan ini pasti nanti bisa jadi tebak-tebak. Ya, dipikirnya fungsi yang kedua selalu gitu ya. Karena kebetulan di sini nanti orang buat ini fungsi pertama, kedua kayaknya gitu ya. Nggak boleh ya. Dilihat ininya. Syaratnya. Oke, jadinya di sini fx2 ini karena ada ini, saya ulangi, berarti kita pakai fungsi ini, jadi sama dengan 2 kuadrat tambah 1, itu sama dengan 5. Oke, karena 5 elemen bilangan real, maka apa? Fx itu sama dengan 2 itu ada. Nilai 5 kan ada ya. Kemudian akan dicari limit x menuju 2 dari fungsi fx. Nanti kita bilang, perhatikan hal berikut. Kita akan cari nilai limit, ya, limit kiri. Limit x menuju 2 dari kiri, fungsi yang dipakai dari kiri yang mana? Yaitu apa? Limit x menuju 2 dari kiri, fungsi yang mana? Sebelah kirinya ini. X tambah 3. Ini jadi sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, kemudian limit kanan. Limit kanan. Limit x menuju 2 dari kanan fx, fungsi yang dipakai yang mana? Yaitu limit x menuju 2 dari kanan, yang di kanannya ini. X kuadrat ditambah 1. Ini jadi sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 5. Karena limit x menuju, oke ya, saya ambil dulu baterainya, charger. Lupa tadinya chargernya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nih, karena limit x ini kenapa enggak mau? Ya, x menuju ini kenapa jadi enggak connect? X menuju ya pakai ini aja lah.
X menuju 2 dari kiri. Menuju 2 dari kiri fungsi fx. Yang ini kan sama dengan 5. Ya, ini saya cabut dulu deh. Oke. Nggak bisa. Ya, sudah ya. Ini ya sudahlah. Ini sama dengan limit X menuju 2 dari kanan, yang ini tadi. Maka kita bilang limit X menuju 2 itu karena sama-sama 5 kan, dari fungsi fx, ini sama dengan 5. Oke. Nah, tadi nilai fungsinya di sini mana? Nilai fungsinya ini tadi ada 5, ini yang A. Kemudian ini yang B, ya, yang ini nilai limitnya B. Dari A dan B 5, nilai fungsi 5 sama dengan nilai limit X sama dengan 2 juga 5. Maka kita bilang bahwa ini adalah kontinu di titik X sama dengan 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini kita bilang ya. Jadi berdasarkan fungsi f yang diberikan, kalau ujian nanti dibuatkan kata-kata ini. Ini saya hanya menjelaskan di sini, saya tidak tulis kata-katanya, nanti kalian harus ditulis kata-katanya ya. Waktu ditanya seperti ini harus dibuat kata-katanya yang menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Jadi buat di sini misalnya berdasarkan fungsi f yang diberikan, didapatkan bahwa f pada titik X sama dengan 2 adalah fungsinya ini. Yang tadi kita bilang dari sini. Dari fungsi yang dipakai ini untuk X sama dengan 2. Ya, sehingga F2 itu kita masukkan 2 kuadrat tambah 1, ini sama dengan 5. Karena 5 ini ada elemen bilangan real, ya, maka F terdefinisi pada titik X sama dengan 2. Oke. Yang kedua, kita mencari nilai limitnya. Limit X menuju Fx, yaitu limit X menuju 2Fx. Ini kita akan cari apakah limit Fx di titik X sama dengan 2 ini ada. Ya, kita akan perhatikan dari limit kiri dan limit kanan fungsi di X sama dengan 2. Baru kita bilang perhatikan hal berikut, cari limit kirinya, cari limit kanannya. Oke, kalian bilang berdasarkan fungsi yang diberikan, fungsi limit kirinya adalah, nah, harus jelas ini ya. Dari kiri tadi ini, tadi kita bilang gambarnya yang seperti ini ya. Ya, berdasarkan ini. Oke. Ini. Oke, limit X menuju 2 dari kiri, X tambah 3 sama dengan X-nya ganti 2. 2 tambah 3, 5. Oke, cari lagi limit kanan. Berdasarkan fungsi yang diberikan. Bahwa fungsi untuk limit kanan adalah Fx. Nah, ini tadi kanan. X kuadrat ditambah 1. Sehingga limit X menuju 2 dari kanan, X kuadrat tambah 1. Itu sama dengan 2 kuadrat tambah 1. Dapat 5. Kemudian ini dijelaskan lagi, karena limit X menuju 2 dari kiri Fx sama dengan 5, yang sama dengan limit X menuju 2 dari kanan fungsi Fx, ya ini 5 sama dengan 5, maka berdasarkan teorema limit, kita peroleh bahwa limit Fx, X menuju 2 sama dengan 5. Kemudian kita bilang berdasarkan 1 dan 2, ini 1 dan 2 ini maksudnya, ya ini tadi 5, di sini kesimpulan kita juga 5, ya, bahwa limit X menuju 2 Fx sama dengan 5, yang sama dengan F2, ini sama dengan F2 ya, atau Fc-nya, ya, maka kita simpulkan bahwa F kontinu di titik X sama dengan 2. Karena Fx kontinu di titik X sama dengan 2, maka fungsi Fx itu kontinu di mana-mana. Ya, cukup jelas nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas?
jelas Pak. Oke, cukup jelas. Ini contoh yang terakhir ya. Kalau di sini ada yang tidak kontinu ya. Kita yang dua tadi semuanya kontinu. Ini contoh yang tidak kontinu ya. Ini tidak kontinu di mana-mana ya. Kalau kesimpulannya kan kita bilang tidak kontinu di titik sama dengan 1 ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada fungsi fx yang x pangkat 2 jika x-nya lebih kecil 0. Kemudian ada fungsi minus x jika berada di antara 0 dan 1. Kemudian x jika lebih besar 1. Nah, kalau itu kita representasikan, kira-kira kan seperti ini. Ada titik x sama dengan 0, kemudian ada titik x sama dengan 1. Di sebelah kiri 0, dari persamaan di contoh 12 itu, 12 itu x kuadrat. Kemudian di antara 0 dan 1 ini ada minus x. Kemudian setelah 1 ada fungsi x. Nah, ini harus clear. Kemudian fungsi fx sama dengan 0, kalau yang di soal, yang diberikan, ya, ini, yang ada sama dengannya. Nah, ini. Kemudian yang ada sama dengannya lagi di 1, ini. Berarti dari situ fx0 itu sama dengan minus x, kemudian fx1 itu juga sama dengan min x. Nah, ini kuncinya. Kalau kita sudah paham kunci ini, kita pasti akan betul. Ya. Jadi fungsi untuk x sama dengan 0 pakai minus x, fungsi untuk di titik x sama dengan 1 pakai fungsi minus x juga. Oke. Nah, tadi kita bilang kalau ada perubahan fungsi, di sini perubahan fungsinya di titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ya. Ini perubahannya dari x kuadrat menjadi minus x. Dari minus x menjadi x. Ini perubahan fungsi. Jadi di mana ada perubahan fungsi, disitulah yang kita akan cek apakah di titik tersebut kontinu atau tidak. Jadi tentu di sini kita akan menentukan ya atau mencari apakah fungsi ini kontinu di titik sama dengan 0 atau di titik sama dengan 1 ya. Apakah dua-duanya kontinu atau tidak. Makanya kita bilang di sini berdasarkan fungsi yang diberikan dapatkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi kuadran dan fungsi linear. Sehingga berdasarkan teorema 25 untuk menentukan apakah fungsi tersebut kontinu di mana-mana, kita hanya perlu memeriksa kekontinuan fungsi di titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ya, dengan kata lain, jika fungsi kontinu di kedua titik tersebut, maka fungsi tersebut adalah kontinu di mana-mana. Ya, jadi yang pertama kita akan ngecek untuk x sama dengan 0 sesuai dengan ini. Kemudian yang kedua kita akan cek untuk x sama dengan 1. Ya, x sama dengan 1. Oke, kalau sudah itu kita akan lakukan tiga hal tadi. Apakah fungsinya yang diberikan itu ada terhadap titik x sama dengan 0. Oke, nah kita bilanglah berdasarkan fungsi f yang diberikan, dapatkan bahwa fungsi f pada titik x sama dengan 0, ya, seperti yang kita bilang ini tadi, ya, atau dari soal ini yang ada sama dengan 0-nya, minus x, ya, kita bilang fx sama dengan minus x, sehingga f0 berarti x-nya diganti dengan 0, minus 0, itu sama dengan 0. Karena nilai fungsi f ada di titik x sama dengan 0, yaitu berapa? 0 kan gitu ya. Maka f terdapat di titik x sama dengan 0. Kemudian langkah kedua kita cari nilai limitnya. Apakah nilai limit di titik x sama dengan 0 itu ada? Nah, untuk mengetahui nilai limit fx di titik x sama dengan 0, kita perlu memperhatikan nilai limit kiri dan nilai limit kanan di titik x sama dengan 0 dari fungsi tersebut. Kemudian kita bilang, ya, perhatikan hal berikut, kita cari limit kirinya. Ya, limit kiri berarti yang sebelah kiri fungsi adalah x kuadrat. Ya, ini sama. Berdasarkan fungsi yang diberikan, bahwa fungsi untuk limit kiri adalah x kuadrat. Sehingga limit x menuju 0 dari kiri, x kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian limit kanan, berdasarkan fungsi f, yang diberikan bahwa fungsi untuk limit kanannya adalah min x, ya, min x ini tadi kanan dari 0, ya, ini adalah minus x. Oke, minus x, sehingga limit x menuju 2 dari kanan
ya, minus X itu sama dengan ya minus 0. Ini sama dengan 0. Jadi ini 0, kemudian ke kanannya juga 0, maka ya karena limit X dari kiri, limit kiri sama dengan 0, sama dengan juga limit kanan, maka berdasarkan teorema dapatkan bahwa nilai limit fx di titik X sama dengan 0 itu adalah 0. Kemudian kita cek 1 dan 2, berdasarkan 1 dan 2 dapatkan limit fx di titik X sama dengan 0 sama dengan 0, sama dengan fc-nya juga, ya. Maka dia kontinu di titik X sama dengan 0. Oke, berikutnya untuk X sama dengan 1. Nah, sama langkah-langkahnya, kita hanya harus tahu fungsi di titik X sama dengan 1 adalah minus X, ini karena ada tadi min 1, ya, di titik 1 ini sama dengan, sehingga minus X, ya, minus X di titik X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan F1 berarti min 1, ini sama dengan minus 1. Karena nilai fungsi f ada di titik X sama dengan 1, maka f terdefinisi pada titik X sama dengan 1. Yaitu berapa tadi? Min 1 ya. 1. Ya, min 1 itu kan elemen real. Oke. Kemudian kita akan cari nilai limitnya. Kita cari limit. Ini sama untuk kiri sama yang kanan. Untuk kiri, ini kiri. Jadi 1 itu adalah minus X, untuk kanannya adalah X. Oke, kita bilang di sini. Ya, dari kiri fungsinya adalah minus X, sehingga limit X menuju 1 dari kiri fungsi X itu jadi kata ganti dengan minus X, minus 1 itu adalah min 1. Ini jangan jadi salah, karena di sini minus X, ini 1 dari kiri, yang dulu ada mahasiswa ya, yang jadinya minus-minus dibuat positif gitu ya. Karena dipikirinnya apa, jadi negatif enggak ya. Ini bukan negatif 1 ya. Oke, jadi saya ingatkan supaya jangan terjadi itu. Jadi ini fungsinya minus X sesuai dengan fungsi yang di sini ya, dari kirinya 1. Kemudian kita masukkan nilainya itu adalah yang 1, sehingga minus 1 sama dengan minus 1. Kemudian dari kanan fungsinya adalah X ya, sehingga limit X menuju 1 dari kanan X itu sama dengan 1, sama dengan 1. Ya. Karena ini min 1 tidak sama dengan 1. Ya. Min 1 tidak sama dengan 1. Oke. Karena limit X menuju min 1, X sama dengan min 1, ini tidak sama dengan 1. Yang 1 ini sama dengan nilai limit X, fx di mana X menuju 1 dari kanan, maka kita akan bilang bahwa nilai limit di titik X sama dengan 1 itu tidak ada. Ini tidak ada. Oke. Karena limitnya tidak ada, maka ini tidak kontinu. Artinya yang kedua tidak dipenuhi, otomatis tidak terpenuhi. Ya. Karena tadi kan tiga-tiganya harus dipenuhi. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, gitu ya. Nilai limit sama nilai fungsi sama. Ya, karena ini tidak dipenuhi, maka dia tidak kontinu di titik X sama dengan 1. Akibatnya fungsi tersebut tidak kontinu di mana-mana, atau tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, itu kira-kira materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, untuk kekontinuan sudah bisa paham semua? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi?